Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program Rema, Renungan Mahasiswa STBI Semarang. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali meluangkan waktu kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan juga menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau yang tolong supaya apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap doa ini. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 14 sampai 37 dengan judul Nazaret atau Kapernaum. Kita tahu bahwa Allah mempunyai proyek yang besar untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan Allah sendiri mengutus anaknya yaitu Yesus untuk datang ke dunia bukan sekedar untuk memantau atau menjadi mandor yang pergi ke sana kemari dan memberi laporan. Tapi Yesus datang memberi teladan kepada kita dan menyampaikan kepada semua orang yang dia temui bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri yang berkata bahwa akulah jalan menuju Bapa. Tetapi Tuhan Yesus bukanlah Allah yang memaksa. Dia memberi pilihan kepada kita. Apakah kita mau menerima atau tidak? Dan seperti halnya saat Yesus berada di Galilea, setelah ia berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun, ia datang ke dua kota di Galilea, yaitu Nazaret. Kita tahu bahwa Nazaret adalah kampung halaman Yesus dan ke Kapernaum. Ada hal yang menarik yang bisa kita renungkan bersama-sama berkaitan dengan reaksi kita terhadap Kristus. Apakah kita seperti Nazaret atau Kapernaum? Pada bagian yang pertama, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Jika kita melihat di ayat 16, dikatakan bahwa ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya, jadi Nazaret adalah sebuah kota di Galilea yang merupakan tempat di mana Yesus dibesarkan. Dan dalam perikop ini dijelaskan bahwa Yesus datang ke Nazaret dan mengajak di rumah ibadat di sana. Yesus mulai membaca nas dari kitab yang sudah diberikan, dan dia menemukan kitab Yesaya. Jika kita melihat di ayat 18 sampai 19, saya akan membacakan dari ayat yang ke-17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, ketika Yesus membaca nas ini, setelah itu ia mulai mengajar. Ya, dia mulai mengajar, dan di ayat yang ke-21 dia bilang, lalu ia mulai mengajar mereka dan katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Di Nazaret, kota di mana ia dibesarkan, ketika Yesus mulai mengajar, mungkin orang-orang sudah mengenal ya siapa itu Yesus. Mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maria, anak seorang tukang kayu. Mungkin sampai situ saja pemahaman mereka atau pengenalan mereka akan Yesus. Dan hal itu membuat orang-orang yang ada di situ merasa heran, bagaimana bisa seorang anak tukang kayu dapat menyebut dirinya sebagai penggenapan janji Allah. Nah, kemudian Yesus dalam ayat yang ke-25 sampai 27, ia mulai mengungkapkan peristiwa pada zaman Nabi Elia dan Nabi Elisa,
bagaimana Allah memulihkan kehidupan janda Sarfat dan Naaman orang Syria. Namun orang-orang yang ada di situ menolak hal tersebut. Karena bagi mereka orang-orang di luar bangsa Israel tidak termasuk dalam bilangan orang pilihan Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu menunjukkan bahwa Allah berbelas kasihan bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tapi kepada orang-orang yang dianggap hina. Dan malah Allah menolong mereka untuk menyembuhkan, membebaskan tawanan, menolong orang-orang miskin, orang buta pun dicelikan, bahkan Allah menolong mereka. Tapi hal itu tidak dapat diterima oleh orang-orang di Nazaret. Dan hal itu pun diketahui oleh Yesus. Yesus sendiri bilang bahwa nabi di mana seorang nabi ditolak di kampung halamannya sendiri, tertolak. Nah, ketika Yesus menyadari itu, dia tidak lantas memaksakan kehendaknya untuk membuat orang-orang di situ menerima dia sebagai penggenapan janji Allah. Dia tidak memaksa bahwa kamu tuh harus percaya, kamu tidak boleh tidak untuk tidak percaya. Tapi Yesus menerima itu dan dia memilih untuk berjalan lalu pergi. Pada saat itu Yesus diusir di ayat yang ke-29. Orang-orang di sana marah dan mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Diusirlah Yesus itu, namun Yesus terus berjalan dari antara tengah-tengahnya orang-orang itu dan dia pergi. Di bagian yang kedua ini kita belajar bagaimana respon Kapernaum ketika Yesus pun melakukan hal yang sama, yaitu mengajak di tempat itu. Kalau kita tadi melihat di Nazaret, di kampung halaman Yesus, mereka menolak. Nah, bagaimana dengan reaksi Kapernaum? Dan kita sama-sama melihat di ayat yang ke-31 sampai 37. Berbeda halnya dengan Kapernaum. Meskipun sama, Yesus pun mengajak di sana di hari Sabat. Di ayat 31 dikatakan, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Nah, reaksi orang-orang di Kapernaum berbeda. Kalau kita lihat di ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Nah, ada perbedaan di sini. Bagaimana orang-orang di Kapernaum, di rumah ibadah di sana, mereka merasa takjub karena perkataan yang penuh kuasa. Meskipun Yesus pun melakukan hal yang sama, mengajak di Nazaret, tapi reaksinya berbeda. Di Nazaret orang-orang lebih cenderung heran karena bagaimana bisa seorang anak tukang kayu berkata seperti itu. Dan mereka timbul keraguan, bahkan marah. Tapi di Kapernaum mereka menerima perkataannya dan merasa takjub karena perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Dan ada sebuah peristiwa di mana Lukas menuliskan bahwa ini menjadi bukti akan kuasa Kristus, otoritasnya sebagai Mesias. Jika kita melihat di ayat yang ke-33 sampai 34, saya akan membantu membacakannya. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Di sini Lukas menuliskan sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa otoritas Kristus sebagai Allah, sebagai Mesias, di mana setan ada di situ, ada orang yang kerasukan setan di situ, dan
Yang menjadi ironi adalah di mana orang yang kerasukan ini, tentu yang berbicara adalah si iblis itu ya, setan yang ada di dalamnya. Dia lebih mengenal siapa itu Yesus. Dari mana Yesus berasal? Dari Nazaret dia katakan. Dan bahkan ada satu pengakuan di mana di ayat 34 bagian terakhir, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Itu menjadi sebuah ironi ya, di mana iblis lebih mengenal Yesus itu siapa daripada orang-orang yang ada di kampung halaman Yesus sendiri. Dan kemudian di ayat yang ke-35 ya, Yesus menunjukkan otoritasnya, di mana ia mengusir, menghardik setan yang ada di dalam orang yang kerasukan itu. Dia berkata, diam, keluarlah daripadanya. Dan apa yang dilakukan oleh setan itu? Ya, setan itu dikatakan menghempaskan orang itu di tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Nah, disitulah orang-orang di Kapernaum semakin takjub bagaimana mereka sendiri melihat kuasa otoritas Allah, otoritas Kristus sebagai Sang Mesias itu sendiri. Dan mereka mengakuinya. Di ayat yang ke-36 dikatakan, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ya, di situ semakin takjublah orang-orang yang ada di sana. Mereka menyaksikan secara langsung, dan mereka tidak hanya cuman berkata satu sama lain, ih keren ya gitu, bisa ngusir setan, keren ya gitu. Tapi nggak sampai situ aja. Orang-orang itu di ayat yang ke-37 dikatakan, tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Jadi ketika mereka takjub, mereka merasa apa yang diperkatakan oleh Yesus penuh dengan kuasa, dan kemudian Yesus beri bukti sebagai otoritasnya sebagai Allah, sebagai Mesias dengan mengusir setan. Dan berita itu tidak hanya menjadi kesenangan bagi mereka sendiri. Ketika orang-orang itu melihat hal tersebut, mereka gak hanya diam, tapi mereka menyebarkan berita itu kepada semua orang kemana-mana di daerah itu. Hal yang dapat kita renungkan bersama-sama, bahwa ketika mendengar firman saja ternyata tidak dapat membuat seseorang menjadi mengerti dan percaya. Namun dibutuhkan sikap hati yang terbuka untuk dapat melihat dan merasakan kuasa dan kasih Kristus. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah kita ketika kita sudah menerima, apakah kita menjadi Nazaret yang egois, yang hanya menginginkan untuk kepentingan kelompok sendiri? Atau kadang kita merasa ketika kita sudah menerima jaminan keselamatan itu, kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah kita hanya sekedar, oh saya sudah dapat nih janjinya, jadi saya ya udah, orang lain gak perlu tahu apa janji yang diberikan kepada saya, atau kita lebih cenderung untuk berdiam tanpa kita memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Atau kita menjadi seorang Kapernaum, menjadi Kapernaum yang menerima, dan bukan hanya menerima saja, tapi menyebarkan kabar baik itu kemana-mana, ke setiap orang yang kita temui dimanapun kita berada. Meskipun di tengah keadaan yang tidak menentu seperti ini, apakah kita mampu menjadi Kapernaum yang terus menyuarakan kabar baik itu kemana-mana? Dan itulah yang menjadi perenungan kita. Apakah kita adalah Nazaret atau kita adalah Kapernaum? Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya dan membuktikannya kepada Tuhan bahwa siapakah kita, Nazaret atau Kapernaum. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama
belajar kebenaran firman-Mu, bagaimana sikap hati kami kepadamu Tuhan. Apakah kami adalah Nazaret atau kami adalah Kapernaum, tapi kami mau Tuhan belajar untuk menjadi Kapernaum, yang dimana kami boleh menerima kuasa dan kasih-Mu, dan tidak hanya menerima saja, tapi kami mau menyebarkannya pada semua orang yang boleh kami temui Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk kami dapat menerapkan apa yang sudah kami pelajari dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini kami beraktivitas, hanya ke dalam tangan-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam raya yang besar,